Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan kali ini kita masih ada di seri CSS Layouting. Setelah kita kemarin belajar mengenai box model, yaitu margin, padding, dan juga border, sekarang kita bakal lanjut ke float. Tadinya saya pengen buat langsung lanjut ke position, cuman kayaknya mending kita belajar mengenai float terlebih dahulu, supaya di video selanjutnya kita bisa bikin website sederhana untuk latihan bareng-bareng. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bakal lanjut ke position dulu, dan kita memilih buat belajar float dulu. Sekarang, apa sih itu float pada CSS? Nah, sekarang kita bakal cari tahu dulu apa itu float. Nah, jadi buka browser kalian, terus kalian searching aja apa itu float pada CSS. Atau langsung aja apa itu float CSS. Enter, nanti bakal muncul penjelasan cepatnya. Dan di sini dijelaskan kalau misalkan float dalam CSS biasa digunakan untuk membuat layout. Oke. Dengan menggunakan layout atau float ini ya, kita bisa meletakkan sisi demi sisi. Dalam contoh ini kita menggunakan float left yang banyak digunakan untuk membuat layout website yang standar. Kayaknya penjelasan dari sini terlalu sulit buat kita pahami, jadi kita bakal lihat aja. Nah, di malas ngoding deh. Kita bakal coba klik dan cari penjelasannya di sini. Scroll ke bawah. Di sini dijelaskan kalau misalkan teknik floating atau float ini merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak diperlukan. Oke, ini kayaknya nggak terlalu butuh. Langsung aja ke sini. Float berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal pada 4 value yang bisa digunakan untuk properti float, yaitu left, right, inherit, dan none. Nah, jadi intinya float ini berfungsi untuk mengatur tata letak elemen secara horizontal. Dan float itu punya 4 value. Yang pertama ada left, right, inherit, dan none. Oke. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai float. Dari penjelasan yang saya ambil, mungkin bisa dirangkum kalau misalkan saya bikin satunya aja. Float itu adalah untuk mengatur tata letak atau layout ya, atau layout untuk website kita. Dan float tadi juga dijelaskan kalau misalkan si float ini untuk mengatur elemen secara horizontal ya, jadi gak bisa secara vertikal. Oke, nah sekarang gimana cara pakai floatnya? Gimana cara kita implementasikan floatnya? Oke, di sini saya bakal contohin dulu. Saya punya 2 div aja deh. Div ini div ke-1. Saya punya kelasnya juga, misalkan karena nama kelas gak boleh langsung angka seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nama kelas gak boleh langsung angka, jadi saya bikin kotak satu aja seperti ini. Di bawahnya bikin lagi div yang kelasnya kotak 2. Jadi div titik kotak 2 terus tab, nanti bakal dibikinin terus isi 2 seperti ini. Terus saya hubungkan juga ke CSS-nya link href style titik CSS. Di sini saya sudah atur HTML sama CSS-nya dalam satu folder. Terus sekarang si div-nya aja deh. Si div-nya saya kasih width-nya untuk mengatur lebarnya 100 pixel. Height-nya saya atur 100 pixel juga. Terus saya pengen si titik kotak 1 ya. Jadi saya pengen si kotak 1 yang ini pakai background color. Background color apa ya? Red palingan ya. Red. Terus yang si titik kotak 2 atau yang kelasnya kotak 2 itu saya atur background colornya jadi blue. Udahlah, blue violet aja, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini saya atur div-nya, otomatis div itu yang ini ya, dua-duanya. Atur tinggi dan lebarnya 100 pixel. Terus yang kotak 1 saya atur warna backgroundnya warna merah, dan kotak 2 saya atur warna backgroundnya warna biru. Oke, jadi kalian harusnya sudah tahu kalau misalkan saya openin browser, hasilnya seperti ini. Nah, sip.
Mungkin di sini bakal lebih bagus kalau misalkan saya ininya kasih komentar aja supaya nggak tampil, terus saya kasih satu kotak lagi di bawah. Jadi ininya saya komentari blok terus Ctrl slash buat komentar. Ini saya copy paste di bawah, terus yang ini kotak 3 seperti itu, terus titik kotak. Oke. Background color green yellow, gak apa-apa. Save dua-duanya. Sip. Terus ininya scroll, Ctrl scroll, sip. Nah seperti ini. Nah sekarang saya pengen coba si kotak yang kedua, saya bakal atur floatnya. Oke. Jadi kotak yang kedua saya bakal atur float. Value dari properti float itu ada left, right, none, sama inherit ya. Seperti yang tadi kita lihat di website. Kita bakal coba dulu left. Jadi left itu kiri. Jadi kita mengatur si kotak kedua itu tata letaknya di kiri. Oke. Kita bakal coba lihat. Refresh. Loh, kok kotak yang hijaunya itu hilang? Kenapa? Nah ini sebenarnya kotak yang hijaunya itu nggak hilang. Ini tiganya masih di sini nih. Kotak yang hijaunya itu nggak hilang. Kalau misalkan saya klik kanan terus inspect ya. Nah ini saya besarin. Nah terus kita sorot yang kotak hijau itu yang nomor 3 kan. Nah kalau misalkan saya sorot yang kotak nomor 2 sama yang kotak nomor 3, itu tempatnya sama. Jadi dia bertumpuk. Oke. Jadi kalau misalkan gini, saya kasih di kotak 2-nya margin left, misalkan 20 pixel. Ketika saya refresh, nah ada tuh si kotak hijaunya. Masih ukurannya sama 100 pixel kali 100 pixel, cuman dia si kotaknya itu jadi ke atas. Itu kenapa? Karena di kotak yang kedua itu kita kasih yang namanya float left tadi. Nah, si properti float ini punya sifat yang namanya out of flow. Beda sama yang background color, margin, ataupun yang properti-properti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sifatnya normal flow. Sedangkan float itu punya sifat yang namanya out of flow. Jadi dia keluar flow lah, keluar dari flow. Makanya, jadi si kotak 1 sama si kotak 3 yang nggak punya properti float itu menganggap si kotak 2 itu nggak ada. Oke. Nah jadi intinya kenapa si kotak 3-nya ke atas? Karena si kotak 3 menganggap si kotak 2-nya itu nggak ada. Karena dia pakai yang namanya properti float, yang dimana otomatis si kotak 2 jadi punya sifat out of flow. Oke, paham ya? Nah jadi kalau misalkan kita pakai float left, itu kayaknya bakal sama aja ya. Dia bakal tetap di sini. Tapi kalau misalkan kita pakai floatnya right, seperti ini, dia bakal ke kanan. Nah, jadi sekarang kita sudah punya kendali untuk mengatur tata letak dari elemen HTML-nya dengan menggunakan float. Kalau misalkan di sini yang kotak 1 saya juga kasih floatnya right. Seperti ini, saya save, refresh. Nah, maka yang 1 dan yang 2 bakal sama-sama ke sebelah kanan. Sedangkan yang ketiga bakal di kiri tetap. Karena kita nggak atur floatnya. Nah, yang harus kalian ketahui juga, kalau misalkan si float ini kan yang 1 sama yang kotak 2, kita atur floatnya right. Ya, dua-duanya. Maka si kotak 1 sama si kotak 2 ini bakal ada di sebelah kanan dari elemen pembungkusnya. Yang maksudnya elemen pembungkus itu apa? Nah, ini lihat. Kalau misalkan si kotak 1, kotak 2 sama si kotak 3 itu dibungkus sama elemen atau tag yang namanya tag body. Jadi si kotak 1 sama si kotak 2 tadi yang kita kasih float right ini itu bakal ada di sebelah paling kanan dari elemen body ini. Dan kebetulan si elemen body ini itu ukuran elemen body itu satu browser penuh. Oke, makanya dia ada di paling kanan atau di paling ujung pada browser. Sekarang kita bakal coba deh
kalau misalkan kita bikin pembungkus baru. Kita coba bikin pembungkus baru buat si masing-masing kotaknya. Contohnya saya masukin ke dalam div yang kelasnya container. Seperti ini. Terus yang tadi saya coba paste. Terus mungkin yang ininya saya kasih sekarang kotak. Karena kalau misalkan ini tetap saya atur div ya, nanti yang container juga bakal keatur width-nya 100 pixel, height-nya juga 100 pixel. Jadi sekarang kita cuman pengen kotak 1, kotak 2, kotak 3-nya aja yang width-nya 100 kali 100. Jadi kita bisa pakai kayak gini, kotak 1, koma ya, titik, kotak 2, koma, titik, kotak 3. Jadi ini artinya kotak yang kelasnya kotak 1 dan yang kelasnya kotak 2 dan yang kelasnya kotak 3. Atur width sama height-nya sekian. Oke, terus di atasnya mungkin saya kasih container. Container yang width-nya mungkin berapa ya? 50% lah dari ukuran penuhnya, ukuran browsernya. Yang float-nya saya hapus dulu. Oke, semuanya saya hapus. Save dua-duanya. Lihat ke browser, refresh. Kontainernya di sini belum kelihatan ya. Tapi kalau misalkan kita inspect, di sini sudah keatur 50%, tapi saya pengen kelihatan, jadi kasih aja border. Misalkan 5 pixel, solid, terus warna bordernya black aja. Refresh, sip. Hitung-hitung kalian juga mengingat kembali pelajaran box model kemarin ya. Jadi saya pengen marginnya itu auto. Ini margin auto digunakan supaya nanti si kontainernya ini yang kita set margin auto itu ke tengah. Ya. Terus saya rasa si kotak ini terlalu dempet sama bordernya ya. Jadi kalian masih ingat, kita tinggal kasih yang namanya padding 5 pixel mungkin cukup. Refresh, sip. Saya rasa sudah oke. Nah, dan sekarang tadi di kotak yang kedua saya kasih yang namanya float right. Float right seperti ini. Oke, nah sekarang si kotak yang kedua bakal ada di sebelah paling kanan elemen pembungkusnya. Elemen pembungkusnya sekarang itu adalah kontainer, yang dimana ukuran kontainer itu adalah kotak ini. Ya, jadi paling sebelah kanan kontainer itu di sini sekarang, gak bakal di sini sekarang. Ya, kalau misalkan saya refresh. Nah, sekarang si kotak yang kedua ada di sebelah paling kanan kontainer, karena sekarang si kontainer yang membungkusnya. Oke. Nah, tapi sekarang saya bakal coba si kotak 1, 2, 3-nya itu sejajar. Ya, gimana caranya? Jadi, caranya tinggal kalian kasih property float yang value-nya left ke masing-masing kotaknya. Kalian bisa ketikin satu-satu, masukin satu-satu di sini. Jadi di sini tinggal float left, bisa, atau langsung di sini aja. Ya, float left. Oke, saya sudah save, refresh. Nah, lihat sekarang kotak 1, kotak 2, kotak 3 sekarang sejajar, satu baris. Nah, tapi kalau misalkan kalian perhatikan, ini si kontainernya si kontainernya itu ukurannya jadi segini. Enggak ngebungkus lagi si kotaknya. Kontainernya sekarang sudah enggak membungkus si kotaknya. Kenapa? Ya, tadi karena sifat out of flow tadi. Kita masukin di tiap-tiap kotak di dalam div-nya, di dalam kontainernya itu float. Kita masukin float di dalam tiap-tiap kotaknya. Jadi sekarang si kontainernya juga itu kita nggak atur height-nya. Ya, jadi sekarang nggak ada tinggi pasti buat si kontainernya ini. Kecuali kalau misalkan kalian kasih height ya. Kalau misalkan kalian mau ngakalin, height-nya dikasih 200 misalkan. 105 pixel misalkan, itu bisa sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya bakal coba buat ngasih sedikit tips ke kalian atau trik lah. Tips dan trik kepada kalian. Sebenarnya float ini biasanya digunakan buat apa?
Nah, si float tadi juga bisa dipakai buat text wrapping. Jadi saya pengen si tag P-nya ini, si paragrafnya ini ada di sebelah kanan dari si gambarnya. Ya. Caranya kita tinggal kasih float left aja pada gambarnya. Gini, caranya. Yang ini mungkin saya bakal komentar aja supaya mungkin kalian butuh buat latihan nanti. Terus di MG-nya saya tinggal kasih float left. Oke, ketika saya refresh, nah sekarang si teksnya itu mengelilingi gambarnya. Jadi kalau misalkan saya kasih lorem lagi di sini, refresh, nah sekarang udah text wrapping nih. Atau kalau misalkan kita kasih float right di gambarnya, ya sama aja tapi dia bakal di sebelah kanannya. Oke. Kita juga bisa pakai buat layouting. Contohnya gini. Saya balikin lagi yang div kotak tadi ya. Ctrl Z. Sip. Yang kotak tadi saya balikin, terus yang ininya saya komentar, yang ininya. Nah, layouting itu seperti ini contohnya. Di sini saya punya navigasi atau navbar di websitenya ya. Terus saya punya sidebar, dan di sini saya punya main menu. Jadi misalkan website saya itu punya navbar, punya sidebar, dan punya main menu. Ini adalah untuk tempat kontennya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dengan float kita bisa atur kayak gini. Contoh si kotak satunya. Mungkin di sini saya bakal gedein dulu 70%. Jadi si kotak satunya seperti ini. Saya misalkan atur karena navbar itu ada di atas ya biasanya. Jadi saya atur width-nya 100%. Terus height-nya saya misalkan kasih 50 pixel. Terus background color-nya saya kasih red. Oke, untuk kotak 2 saya coba bakal atur width-nya, karena dia sidebar otomatis dia lebih kecil kotaknya daripada main menu. Jadi saya bisa atur 25%. Untuk height-nya saya atur masing-masing 300 pixel aja deh. Terus background color-nya blue. Oke, yang kotak 2 saya copy terus paste. Width-nya berarti 25 ke 100%, sisa 75 ya. 75. Ininya green. Oke, di kotak 2 saya kasih float left. Di kotak yang ini, kotak yang ketiga ya. Kotak 3, terus yang kotak saya kasih float right seperti ini. Oke, jadi ini biasanya digunakan buat layouting kalau misalkan saya refresh. Nah, sekarang kita sudah punya layout buat website kita sendiri. Jadi nanti saya punya navbar, punya sidebar, punya main menu. Jadi nanti kalian bisa atur navbarnya mau gimana. Kita nanti di website sudah punya sidebarnya, sudah punya main menunya, ada samping-sampingan seperti ini. Dengan float itu bisa. Oke. Nah, balik lagi, kenapa si kontainernya ini collapse? Ya karena si float itu out of flow tadi. Karena di navbar kita nggak kasih float, jadi si kontennya itu cuman sampai, si kontainernya itu cuman sampai navbar aja. Si sidebar sama si main menunya ini out of flow, jadi dia collapse. Tapi tenang, itu ada cara buat ngakalinya supaya nggak collapse seperti ini. Tapi kita bakal belajar itu pada video selanjutnya aja ya.